Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita dan membahas tentang rukun Islam yang keempat, yaitu beriman kepada para rasul. Beriman kepada para rasul maknanya beriman kepada semua yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah Azza wa Jal dan melarang manusia untuk melakukan kesyirikan, serta melarang manusia untuk menyembah kepada taghut. Dan utusan Allah Subhanahu wa taala tersebut merupakan orang-orang yang paling bertakwa, paling beriman, paling menjaga amanah. Mereka adalah sebagai pintu petunjuk untuk manusia. Mereka menyampaikan semua yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Tidak ada di antara mereka yang menyembunyikan, tidak ada di antara mereka yang merubah, tidak ada di antara mereka yang menambah walau satu huruf pun. Bahkan tidak ada di antara mereka yang mengurangi apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rusulan mubasysyirin wa mundhirin. Para rasul, utusan Allah Azza wa Jal yang datang dengan membawa kabar gembira dan juga datang dengan membawa kabar bertakut, li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Sehingga dengannya nanti manusia tidak lagi memiliki hujjah di hadapan Allah Azza wa Jal setelah Rasul diutus oleh Allah Azza wa Jal. Wa kana Allahu azizan hakima. Dan Allah adalah zat yang maha kuasa dan maha bijaksana. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus setiap umat itu ada rasul yang mereka beribadah kepada Allah, tujuannya mengajak manusia beribadah dan untuk menjauhi yang namanya taghut. Kemudian beriman kepada Rasul, kita akan mengkhususkan beriman kepada Rasul yang Allah Subhanahu wa taala namakan di dalam Al-Quran. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihimussalam, dan nabi-nabi yang lainnya. Dan barang siapa yang mendustakan salah satu di antara Rasul, berarti seolah-olah mereka telah mendustakan semuanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kazzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaum Nuh itu mereka telah mendustakan para nabi dan utusan Allah Azza wa Jal. Allah juga menyebutkan kazzabat Adunil mursalin. Bangsa Ad mereka juga telah mendustakan utusan-utusan Allah Azza wa Jal. Dan kita tahu bahwa mereka diutus oleh Allah hanya dengan satu orang nabi atau satu orang rasul. Tapi kedustaan mereka seolah-olah mendustakan semua nabi dan utusan Allah Azza wa Jal. Agar kita tahu bahwa mendustakan dan mengingkari salah satu nabi berarti sama saja kita mengingkari semua para nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup kenabian dan kerasulan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah menyebutkan ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Nabi Muhammad itu bukan ayah salah seorang di antara kalian, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi beliau adalah utusan Allah dan beliau adalah penutup segala para nabi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama yang dibawa oleh nabi menghapus agama-agama sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka Allah tidak akan pernah menerima darinya dan di akhirat mereka termasuk orang-orang yang merugi. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi jiwa Muhammad yang ada di genggamannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidak satu pun yang mendengarkan bahwa aku telah diutus oleh Allah, baik itu Yahudiyun wala Nasraniyun, baik itu dari bangsa Yahudi atau orang Nasara, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kemudian mereka tidak beriman terhadap apa yang Allah utuskan diriku, maka mereka akan pasti masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Makanya barang siapa yang beranggapan bahwa ada agama yang diterima oleh Allah selain agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi diutus menjadi nabi dan menjadi rasul, maka mereka telah ingkar kepada Allah. Mereka telah melakukan kekufuran karena mereka mendustakan Al-Qur'an, mereka mendustakan hadis-hadis Nabi, dan mereka juga mendustakan ijma' kaum muslimin. Beriman kepada para rasul konsekuensinya adalah mencintai mereka, menolong mereka, membantu mereka, mengagungkan mereka, membaca kisahnya di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi, mengambil pelajaran darinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan,
wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Kami kisahkan kepadamu cerita-cerita para nabi dan para rasul sebelumnya untuk menguatkan hatimu. Allah juga menyebutkan ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Mereka itu, yaitu para nabi dan para rasul, orang-orang yang telah diberikan petunjuk, maka ikutilah petunjuk mereka. Dan semoga Allah berikan kepada kita kemantapan dalam beriman kepada para nabi dan para rasul untuk mengikuti jejak langkah mereka. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.